Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Hari Darmawan, NIM 2018-04301877 akan menjelaskan tentang metode penelitian saya, di mana yang berjudul Analisis Pengaruh Kurs Ekspor Pengeluaran Pemerintah terhadap PDB atau Produk Domestik Bruto di Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Yang pertama ada latar belakang. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan berkelanjutan yang melibatkan seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan nasional yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pada dasarnya pembangunan negara berkembang seperti Indonesia mengedepankan pembangunan sektor ekonomi. Karena jika perekonomian mencapai pertumbuhan yang signifikan, maka akan menghasilkan perubahan yang mengarah pada pembangunan dan kemajuan berbagai bidang. Terus PDB atau Produk Domestik Bruto adalah perhitungan nilai barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Namun satu tahun biasanya digunakan untuk mengukur kapasitas ekonomi negara tersebut. Lanjut, ekspor. Ekspor adalah upaya menjual barang ke luar negeri atau ke luar negeri dengan mengharapkan pembayaran dalam mata uang asing dan penukaran dengan bahan asing sesuai dengan peraturan pemerintah. Terus ada lagi nilai tukar atau kurs. Adalah jumlah mata uang domestik yang dibutuhkan, yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Yang terakhir ada pengeluaran pemerintah. Dalam arti sebenarnya dapat digunakan sebagai indikator skala kegiatan pemerintah yang didanai oleh pengeluaran pemerintah dan proporsinya dalam pendapatan nasional. Lanjut, dalam rumusan masalah. Yang pertama, apakah kurs berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode tahun 1988 sampai 2018? Yang kedua, apakah ekspor berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode 1988 sampai 2018? Yang ketiga, apakah pengeluaran pemerintah berpengaruh positif terhadap PDB di Indonesia periode 1988 sampai 2018. Tujuan. Yang pertama, pengaruh kurs terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Yang kedua, pengaruh ekspor terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Yang ketiga, pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap PDB di Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Lanjut, landasan teori. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Perhitungan nilai total barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Biasanya setahun sekali dan digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan ekonomi negara tersebut. Jenis PDB dibagi menjadi dua. Yang pertama ada harga tetap, yang kedua harga saat ini. Terus yang kedua ada nilai kurs atau ekspor. Mohon maaf. Yang kedua nilai tukar atau kurs. Nilai tukar atau kurs adalah mata uang domestik yang dibutuhkan, yaitu jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing. Nilai tukar merupakan variabel penting dalam perekonomian terbuka karena mempengaruhi variabel lain seperti harga, suku bunga, neraca pembayaran, atau giro.
Jenis-jenis kurs dibagi menjadi 3. Yang pertama, sistem nilai tukar tetap. Yang kedua, sistem nilai tukar mengambang. Yang ketiga, sistem nilai tukar mengambang yang dikelola. Lanjut yang ketiga. Mohon maaf. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar atau kurs. Yang pertama, inflasi. Yang kedua, PDB. Yang ketiga, impor. Yang keempat, tingkat suku bunga. Yang kelima, jumlah uang yang beredar. Lanjut, yang ketiga adalah ekspor. Ekspor adalah upaya menjual barang dari luar negeri atau ke luar negeri dengan mengharapkan pembayaran dalam mata uang asing dan penukaran dengan bahan asing sesuai dengan peraturan pemerintah. Menurut Undang-Undang Kepabeanan tanggal 10 Oktober 1995, ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean dan barang di atas alat angkut yang telah diangkut atau akan dikeluarkan dari daerah pabean dianggap ekspor. Yang keempat, ada pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal, yaitu tindakan pemerintah yang mengatur proses pembangunan ekonomi dengan menetapkan pendapatan dan belanja pemerintah tahunan yang tercermin dalam dokumen APBN. Nah, ini adalah kerangka berpikir di mana kurs adalah X1, ekspor X2, dan pengeluaran pemerintah X3. Di mana kali ini PDB adalah variabel Y. Ada juga metode penelitian, subjek penelitian. Penelitian ini mengambil lokasi penelitian di Indonesia tahun 1988 sampai 2018. Populasi dan sampel. Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Populasi yang digunakan adalah data kurs, impor, suku bunga, inflasi, dan pertumbuhan yang diperoleh dari Bank Indonesia dan BPS periode 1988 sampai dengan 2018. Teknik pengambilan sampel dengan menggunakan sampel jenuh. Sampel jenuh merupakan sampel yang mewakili populasi, di mana biasanya hanya digunakan jika populasi kurang dari 100, sehingga pada akhirnya diperoleh jumlah sampel sebanyak 31 data. Yang ketiga, metode analisis data. Metode analisis yang digunakan penulis untuk menerangkan kerangka dasar perhitungan hubungan antara variabel dependent dan variabel independent didasarkan pada analisis regresi berganda dengan pengolahan data menggunakan program EView 7.0. Untuk menyederhanakan perhitungan dengan metode ekonometrika, variabel dependent merupakan PDB dengan variabel Y, dan variabel independent adalah ekspor X1, 2 kurs X2, dan 3 pengeluaran pemerintah X3, seperti yang saya jelaskan sebelumnya di kerangka berpikir. Yang keempat, ada metode analisis linear berganda, di mana analisis ini digunakan untuk membahas tentang hubungan lebih dari 2 variabel. Ya, mungkin sekian dari saya presentasi. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah kalimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.